Saya membacakan susunan acara pada kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambuta dari Dewan Kerjasama Kabupaten Karanganyar. Lalu ada isi atau materi dari keahlian. Lalu ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Dewan Kerjasama Kabupaten Karanganyar yang akan diwakili oleh Kak Diana. Kak Diana dapat mendengar suara saya? Iya, bisa. Halo Kak Diana. Iya, halo. Suara saya masuk ya? Selamat siang Kak Diana. Selamat siang. Baik Kak Diana, silakan memberikan hari kepada rekan-rekan yang mengikuti seminar kita kali ini. Saya persilakan. Ya, terima kasih De Lian. Ini suara saya terdengar ya oleh teman-teman peserta? Oh iya. Terdengar. Iya. Ya, terdengar Kak. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan, dan salam Pramuka. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena atas limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini dalam keadaan sehat ya. Semua sehat ya. Ya, meskipun ya sedang berada di masa pandemi seperti ini, harapannya teman-teman tidak terhalangi untuk tetap melakukan kegiatan kepramukaan. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar online terpesona kali ini. Saya lihat tadi pesertanya tidak hanya datang dari Kabupaten Karanganyar aja ya. Ada beberapa yang datang dari luar Kabupaten Karanganyar juga. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Alfia dari Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi bersama teman-teman penegak Pandega di Kabupaten Karanganyar dan di peserta-peserta lain yang datang dari luar Kabupaten Karanganyar. Sebelumnya, saya ingin mengutip sebuah quotes yang pernah dikatakan oleh beliau, Bapak Pandu Dunia, Bapak Robert Baden-Powell. Mungkin teman-teman juga udah sering mendengar kutipan ini, yaitu a scout is never taken by surprise. He know exactly what to do when anything unexpected happen. Atau dalam bahasa Indonesia itu diartikan bahwa seorang pramuka tidak pernah terkejut. Dia selalu tahu apa yang dia lakukan ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ya, saya rasa quotes ini sangat relate ketika dihubungkan dengan pramuka di masa pandemi seperti ini. Masa yang tidak terduga dalam kali ini mungkin bisa diartikan sebagai masa pandemi. Masa pandemi merupakan masa yang tidak pernah kita duga sebelumnya dan tidak pernah kita alami sebelumnya seperti itu. Dan kalau kita bisa meresapi atau mengambil pelajaran dari quotes yang beliau berikan ini, bahwasannya seorang pramuka itu diharapkan atau dituntut untuk selalu mengerti apa yang harus dia lakukan ketika ada sesuatu yang tidak diharapkan atau tidak diduga itu terjadi. Contohnya seperti masa pandemi seperti ini. Jadi di dalam masa pandemi seperti ini tentunya saya tidak memungkiri banyak sekali kegiatan-kegiatan kepramukaan yang kemudian
sulit untuk dilaksanakan. Kemudian kegiatan operasional organisasi teman-teman juga mungkin banyak yang terhalangi seperti itu. Yang masih berada di Dewan Ambalan atau Dewan Rencana mungkin banyak juga yang terkendala masalah perizinan kalau mungkin ingin menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya langsung, apalagi berkumpul dengan orang-orang yang cukup banyak seperti itu. Nah, dalam masa yang seperti ini, seorang pramuka itu dituntut untuk mampu melahirkan atau mencetuskan metode-metode baru kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan. Ya, harapannya juga melalui seminar ini teman-teman nanti bisa belajar bagaimana sih melakukan kegiatan kepramukaan dengan metode-metode baru, tentunya disesuaikan dengan keadaan saat ini atau tetap mentaati protokol kesehatan seperti itu. Dan nanti mungkin Kak Alfia juga bisa memberikan ilmunya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dilakukan selama masa pandemi, karena beberapa kali juga teman-teman dari Dewan Kerja Daerah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya online. Nah, nanti mungkin bisa berbagi bersama teman-teman. Ada juga kan yang dari luar Kabupaten Karanganyar, mungkin nanti bisa saling berbagi satu sama lain juga. Mungkin pernah menyelenggarakan kegiatan kepramukaan dengan metode ini dan ternyata dinilai efektif dan berhasil. Nah, mungkin nanti bisa saling berbagi satu sama lain agar operasional organisasi khususnya kepramukaan ya, ini tetap bisa berjalan meskipun sedang berada di situasi pandemi seperti ini. Mengingat angka persebaran COVID juga masih tinggi di Jawa Tengah seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin keadaan yang seperti ini masih akan terus berlanjut entah sampai kapan. Dan saya kira seminar ini merupakan salah satu wahana atau mungkin solusi untuk teman-teman yang pengen tetap berkegiatan, tetap organisasinya tetap jalan seperti itu biarpun sedang berada di masa pandemi seperti ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapannya melalui kegiatan ini teman-teman bisa saling berbagi kebermanfaatan satu sama lain bersama Kak Alfi juga. Pesan saya, biarpun sedang berada di masa pandemi seperti ini, tetap mengembangkan diri, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk menyelenggarakan kegiatan kepramukaan meskipun tidak bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung. Seperti itu. Saya juga ingin menyampaikan salam dari beliau Ketua Dewan Kerja Cabang Kabupaten Karanganyar yang dalam kesempatan kali ini belum bisa hadir karena mungkin ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Salam dari beliau dan juga dari teman-teman Dewan Kerja Cabang Kabupaten Karanganyar yang lainnya. Selamat berkegiatan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan motivasinya untuk kami. Selanjutnya kita ke acara inti, yaitu isi atau materi dari Kak Alfian dari BKD Jawa Tengah. Kak Alfian ada masuk di dalam Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Ini tes suara dulu, apakah terdengar? Aman ya untuk suara? Aman? Siap, aman Kak. Sebelumnya Om Swastiastu, salam kebajikan. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Nama saya Alfia Nugraini dari Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah. Di sini akan sedikit berbagi cerita, tapi sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Duta Pramuka Kuartir Cabang Karanganyar yang telah
melaksanakan kegiatan seminar ini. Semoga nanti di kedepannya teman-teman dari Duta Pramuka bisa selalu tetap berinovasi ya, untuk bisa menciptakan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan salam juga untuk rekan-rekan yang ada di Kuartir Cabang Karanganyar. Salam dari kami Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah begitu. Eh, Tadi sudah kita buka bersama dengan doa. Tadi juga sudah disampaikan paparannya oleh Kak Diana berkaitan dengan bagaimana harusnya seorang pramuka bisa berinovasi di tengah masa pandemi. Jadi tema dari teman-teman Duta Pramuka kali ini cukup menarik ya. Sekarang kita sering dengar kata-kata terpesona. Kalau di sini teman-teman sering main TikTok atau main sosial media, saya yakin pasti udah nggak udah sering lah dengar kata-kata terpesona. Tapi terpesona kali ini kita akan rangkum atau kita akan buat suatu terpesona yang berbeda dengan versi Pramuka, yaitu adalah teruskan Pramuka, solidkan asa. Nah, bisa di next, Kak? Oke. Jadi seperti itu ya untuk teman-teman semuanya. Kita sebagai pramuka harus tetap bisa berinovasi. Nah, ini ada kurikulum vitae saya. Nama Alfian Nugraini, tempat tanggal lahir Banyumas, 18 Februari 2000, alamatnya di Jalan Serayu nomor 40 RT 2 RW 5 Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah saya berkuliah di jurusan Geografi Universitas Negeri Semarang, sekarang sudah memasuki semester 8. Dan minta doanya untuk teman semuanya, semoga bisa dilancarkan studinya ya. Jadi biar tidak terpesona karena pramuka, tapi juga ini tetap teman-teman harus tetap semangat dalam menyelesaikan studi. Jadi nggak ada alasan nih, anak pramuka kok kuliah atau studinya itu terhambat. Jangan sampai seperti itu. Kita tunjukkan bahwa anak pramuka itu berkualitas, kita berprestasi di sekolah, kita juga bisa tetap berkegiatan di pramuka. Oke, dan saya punya moto itu adalah menjada wajada. Pokoknya ini adalah moto yang luar biasa bagi saya dan moto yang penuh dengan keajaiban. Oke, kita lanjut saja sharingnya. Ini modelnya kita sharing ya. Dilanjutkan Kak untuk slide-nya. Ya, jadi kita akan membahas tentang bagaimana sih pramuka di era pandemi nih kira-kira bisa nggak sih berkegiatan? Nah, wah, pandemi pramuka bisa apa nih? Ayo, ini pasti ada yang sering main TikTok atau ada yang main Mobile Legends atau di sini yang ada yang kuliah atau sekolah online atau di sini kerjaannya rebahan atau cuma scrolling sosial media. Nah, ayo nih, di sini siapa nih yang masih pramuka dengan mode seperti itu? TikTok, rebahan, scroll sosial media, kuliah pun biasanya kameranya dimatiin atau sekolah biasanya kameranya dimatiin dan masih sering nih teman-teman pasti keluar buat mabar bareng teman-teman nih yang main Mobile Legends. Oke, di next. Jadi berkegiatan di tengah era pandemi. Di sini ada yang pernah atau ambalan atau DKR-nya ada yang pernah berkegiatan di masa pandemi? Ada yang pernah berkegiatan? Pernah. Pernah. Wah, yang pernah itu kegiatan apa, Kak? Izin mencicip. Oke. Hanya satu atau ada yang lain nih? Sudah pernah melaksanakan kegiatan di era pandemi? Yang pingsan. Pernah Siap, Kak. Jadi kurang lebih sudah mulai ada sebuah adaptasi ya dari teman-teman semuanya supaya bisa tetap melaksanakan sebuah kegiatan walaupun kita masih dalam saat ini. Oke, Kak, di next lagi. Tentu saja bisa, pramuka tuh bisa apa saja dan pramuka tuh pasti multi talent. Nah, ini salah satu contoh-contoh kegiatan dari kita. Yang pertama ada Jagong atau Jagong bareng DKD Jateng. Ini kita adalah memanfaatkan media podcast
Nah, lalu kita ada kegiatan pelatihan kewirausahaan, kita lakukan kelas secara virtual seperti ini. Kita juga ada jagung bareng lagi, tapi kita melalui live Instagram. Dan tema-tema yang kita ambil juga itu tema-tema yang kekinian dan memang dibutuhkan. Seharusnya pramuka tuh apa ya? Jadi dibutuhkan sebuah inovasi ataupun dibutuhkan contoh-contoh nyata. Jadi kayak waktu salah satu episode di podcast pernah membahas mengenai santun dalam bermedia sosial. Itu harus kita eee, tekuni ya, harus kita jaga karena di media sosial itu selain itu bisa bermanfaat untuk kita, tapi itu juga kita harus berhati-hati karena jangan sampai kita termakan hoaks ataupun kita menjadi penyebar berita-berita yang bohong. Itu sebagai pramuka kita tidak boleh seperti itu. Lalu ada juga pernah jagung bareng tentang materi belajar menyusun program latihan ambalan secara daring. Jadi waktu itu banyak requestan ke kami dari teman-teman DKR, teman-teman Dewan Ambalan. Pada request, "Kak, coba dong membahas tentang bagaimana sih menyusun program latihan ambalan secara daring, apakah itu bisa dilakukan di era pandemi?" Jawabannya tentu bisa, tergantung, niat dan bagaimana cara kita mengemas kegiatan tersebut. Lalu ada lagi kegiatan pelatihan kewirausahaan. Jadi, pelatihan kewirausahaan ini kita lakukan secara virtual seperti ini, jadi seperti itu dengan, memang range waktunya cukup lama dari tanggal 19 Juli sampai 31 Agustus. Jadi seperti itu supaya, kita juga tetap bisa belajar berentrepreneur ya atau kita belajar berwirausaha di tengah-tengah seperti ini. Lalu, ada juga kegiatan kami membantu dari Pramuka Peduli Quarter Daerah Jawa Tengah, membantu kegiatan Bumbung Kemanusiaan. Kita tahu Indonesia sekarang sedang dilanda banyak sekali musibah, banyak sekali banjir, banyak sekali gempa bumi, tanah longsor, dan di situ mari kita tunjukkan bahwa pramuka bisa melakukan aksi nyata dengan cara melakukan bumbung kemanusiaan atau kita membantu sesama. Ketika mungkin teman-teman di sini belum bisa luas, teman-teman bisa lakukan, untuk membantu di lingkungan dari teman-teman sendiri. Jadi jangan sampai pramuka aktif di luar, di ambalan aktif, di dewan kerja ranting aktif, di dewan kerja cabang aktif, tapi dia melupakan lingkungan atau rumah atau tempat tinggalnya. Dia, merasa asing di daerah tempat tinggalnya itu jangan sampai seperti itu. Kita tunjukkan bahwa pramuka itu mempunyai kualitas dan pramuka memang beda dengan organisasi yang lain. Oke, Kak, bisa dilanjutkan? Nah, ini ada kegiatan kemarin ada kegiatan Jota Joti, itu adalah kegiatan tahunan kita, setiap tahun ada, walaupun di masa pandemi kita tetap masih mengadakan kegiatan Jota Joti dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ketika Jota Joti ini dari kuartir daerah juga membangun sebuah stasiun induk yang nanti diisi oleh peserta yang dari gugus depan yang ada di Kota Semarang. Tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Lalu ada kegiatan LPK, latihan pengembangan kepemimpinan, dan ini pun dilaksanakan secara online. Modelnya hampir sama, tatap muka secara virtual seperti ini. Dan kegiatan kemarin, kegiatan 1 hajat besar kita di 2020, alhamdulillah telah terselenggara Raimuna Daerah untuk pertama kalinya yang dilaksanakan secara daring. Walaupun kami akuin kegiatan daring seperti ini pun tidak akan maksimal. Tetapi kami ingin, mencoba sebuah inovasi baru agar pramuka tetap bisa berinovasi dan pramuka tetap bisa berkarya. Jadi jangan untuk rekan-rekan di sini, jangan takut untuk mencoba, jangan takut, untuk menyerah. "Ya Kak, saya mau mengadakan kegiatan tapi kok kayaknya nggak bisa ya, kok kayaknya nggak mungkin ya, kok kayaknya terlalu beresiko." Jangan sampai seperti itu. Jadi Kakak di sini harus tetap semangat, harus tetap bisa berinovasi, sampaikan saja ide-ide Kakak semuanya kepada pembina nanti supaya tetap mendapatkan arahan dari Kak pembina. Jadi seperti itu. Di next lagi Kak.
Nah, ini nanti akan sebenarnya ini poin-poinnya sangat sederhana. Ketika bagaimana kita berkegiatan di tengah pandemi. Ada yang tahu gimana caranya sebelum dilanjutkan slide-nya? Wah, nanti yang tahu bisa dapat merchandise nih nanti kalau minta tolong untuk kakak di panitia dari teman-teman Kuartir Cabang Karanganyar ataupun teman-teman duta ini nanti yang aktif bisa dicatat ya, nanti bisa saya berikan sedikit oleh-oleh dari kami Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah supaya diskusinya lebih ramai gitu. Oke, ada yang mau menyampaikan apa sih caranya atau bagaimana sih caranya berkegiatan di tengah era pandemi? Mungkin kalau yang mau sharing atau mau memberikan opininya bisa raise hand, nanti bisa menyalakan mikrofon dan kameranya dan bisa berdiskusi bersama. Oke, itu ada dari Kak Sigit, itu bisa oke. Oh, dari Jawa Barat nih Kak Sigit. Silahkan. Iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Ramlana, saya di Kuda Jawa Barat, Kuarcap, Kabupaten Bogor, dan Cibinong. Izin Kak, izin menjawab. Ini bagaimana caranya untuk kita sebagai pramuka mengadakan kegiatan di tengah era pandemi ya Kak? Halo Kak Sigit, apakah jaringannya terputus? Iya. Oke. Jadi menurut saya itu kita mengadakan kegiatan di tengah pandemi seperti ini tuh kita bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Contohnya, alhamdulillah kemarin saya baru menyelesaikan kegiatan Pramuka Peduli, yaitu dengan membantu korban yang sedang berada di Bogor, tanah longsor. Kalian pasti ada sebagian yang mengetahui info tersebut. Terus donasi itu kita bagaimana caranya tuh kita bisa berperan penting sebagai pramuka peduli. Jadi pramuka peduli itu harus maju atau berperan di terdepan, walaupun masih ada polisi atau TNI yang lainnya yang berhak untuk semua itu. Tapi kita juga bisa berperan penting di masyarakat dan membantu sebagian masyarakat yang membutuhkan kita. Itu menurut saya untuk yang saya alami, Kak. Siap, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sigi jawabannya. Berarti ini memang benar-benar ada contoh nyata ya dari teman-teman Pramuka Peduli di Jawa Barat yang memang benar-benar melakukan aksi nyata walaupun di situ ada dari relawan yang lain, ada polisi, ada TNI, tapi di sini teman-teman dari Pramuka Peduli juga tidak kehilangan eksistensinya untuk terus membantu begitu ya Kak. Terima kasih Kak Sigit untuk pengalamannya. Ayo nih kakak yang lain, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Yo, yang kemarin mungkin Kak, oh iya dari Kak Dio 1107 silahkan. Rembang, Kak. Oh dari ya, wah dari Rembang ya. Iya, izin jawab untuk bagaimana caranya kemarin Ambalan SMA Negeri 2 Rembang sudah melaksanakan Dian Pinsa secara online. Itu kegiatannya itu kemarin ada materi kayak materi itu siaga bencana, tapi masih materi belum prakteknya. Lalu ada kuis, ada kuisnya.
itu kuisnya itu melewati Google GC di Google Classroom. Nah, terus yang kemarin itu barusan terlaksana kemah blog. Kemah itu kami mengadakan bakti sosial untuk orang-orang yang kurang mampu kayak gitu, Kak. Makasih, Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Dio. Keren sekali. Semoga di di kesempatan selanjutnya, teman-teman dari Ambalan tetap bisa berkegiatan ya Kak, tapi harus ingat tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu. Oke, terima kasih. Ada yang lain sebelum kita lanjut? Ada kayak ini yang ingin menjawab? Walaupun kakak-kakak di sini belum melaksanakan kegiatannya, tidak apa-apa. Kakak-kakak di sini bisa beropini, "Wah, Kak, kalau menurut saya kayaknya kegiatan di tengah pandemi itu seperti ini," seperti itu. Oke, ada yang mau sharing? Oke. Jika udah ya, berarti nggak ada nih. Wah, jadi nanti yang dapat hadiah ini cuma sedikit ya. Sayang sekali. Oke, kita lanjut lagi ya. Wah, ada wah kalau ngomongin hadiah langsung ada raise hand nih. Oke, dari Kak Siti, Fatimah silahkan. Iya. Maaf ya Kak, ini off cam soalnya sedang tidak memungkinkan suasananya. Oh ya. Oke, menurut saya di masa pandemi ini kita bisa melakukan kegiatan secara daring gitu Kak. Misalnya memanfaatkan media Zoom, media Telegram, atau WhatsApp juga bisa, YouTube, terus Google Classroom juga bisa. Terus kemarin ambaran saya juga ada Jota Joti. Jota Joti itu juga kemarin daring juga. Terus saya kemarin ikut Muna Daerah. Jadi seru juga Kak, memanfaatkan media yang ada gitu loh. Pas pandemi, terus dijadikan gimana ya, kegiatan yang lebih seru, dikemas lebih berbeda gitu kayak biasanya. Kan biasanya kita bisa kumpul-kumpul, ketemu sama teman-teman yang lain. Kalau ini, memanfaatkan media yang ada, jadi ketemunya virtual aja, tapi malah, lebih mengenal satu sama lain, lebih luas lagi gitu. Terus kemarin juga, Pramuka Garuda itu kemarin pas, apa ya, persyaratannya itu juga ada yang online juga, walaupun, pas wawancara dan prakteknya itu offline juga sih. Tapi kemarin-kemarinnya juga dibuat online gitu, jadi bisa memanfaatkan media yang online gitu, secara daring, nggak harus offline terus. Jadi masa pandemi ini pramuka juga bisa tetap eksis gitu, Kak. Tuh, Oke. terima kasih, Kak. Terima kasih juga Kak Siti. Pokoknya terus semangat ya dalam mengikuti kegiatan kami di Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah ataupun dari Kak Siti bisa melakukan sebuah inovasi kegiatan di ambalannya. Oke Kak, bisa kita next lagi untuk slide-nya. Iya. Oke. Benar nih tadi yang disampaikan Kak Siti. Berkegiatan di tengah era pandemi, kita harus bisa satu, memanfaatkan kemajuan teknologi. Jadi kita sudah dikenal berarti kan di sini lahiran tahun, antara 2000 ke atas ya berarti kan kita sudah dikenal dengan generasi milenial nih, kita anak-anak milenial yang seharusnya kita melek sama teknologi dan kita tidak boleh kalah sama teknologi. Kita bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak supaya kita bisa tetap berkegiatan dengan baik. Eee jadi ketika ada pandemi seperti ini, kita tidak bingung, "Oh, kita punya sebuah inovasi nih, kita punya sebuah inovasi apa?" Dengan cara kita memanfaatkan media-media yang ada. Yang biasanya di sini teman-teman nggak tahu Zoom, sekarang, oh udah tahu Zoom, ada yang tahu Google Meet, lalu kita bisa berkreasi di situ. Kak, tapi ketika kita kegiatan melalui online seperti itu, rasanya tuh kurang, Kak. Iya, itu memang pasti, rasa atau keluh kesah yang dirasakan oleh teman-teman semuanya ketika berkegiatan, kita biasa bertemu, kita berbiasa bercengkrama secara langsung, tetapi kita hanya dihadapkan dengan layar komputer atau layar HP, itu pasti akan jenuh. Tetapi poin yang bisa kita ambil di sini adalah pramuka harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi.
pramuka bisa beradaptasi dengan segala keadaan apapun dan mau tidak mau pasti di masa yang akan datang kita sebagai generasi milenial dituntut harus bisa bijak dalam memanfaatkan teknologi dan anggap saja pandemi seperti ini menjadi salah satu media untuk kita belajar bahwa wah dulu tuh eh, kita ketika ada pandemi kita tidak bisa bertemu tapi ada sebuah media yang kita bisa manfaatkan. Lalu pasti banyak lagi fungsi-fungsi yang lain. Jadi, kalau teman-teman tahu, oh nanti live Instagram cuma fungsinya buat ini aja nih, cuma buat, live ketika kegiatan, tapi ternyata live Instagram itu bisa digunakan oleh kita untuk bisa kita tetap sharing walaupun yang satu ada di WhatsApp A, yang satu ada di WhatsApp B, kita terpisah oleh jarak tapi kita tetap merasa dekat. Jadi poin yang bisa kita ambil dari teknologi adalah teknologi akan selalu membuat kita dekat, tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi secara bijak. Oke, seperti itu. Kita next lagi di poin yang kedua, itu ada mengetahui dan memanfaatkan kondisi sekitar. Saya yakin di era pandemi seperti ini, apalagi di awal-awal lockdown, itu banyak, jalan-jalan yang di portal, kita, ketakutan dan kita bingung dan kita jenuh. Awalnya mungkin untuk teman-teman yang bersekolah, kuliah, wah senang kuliah, nggak perlu siap-siap, udah langsung buka HP aja. Tapi, saya yakin ke sini atau semakin ke sini teman-teman pasti akan jenuh dan di situ ketika kita tidak, punya sebuah inovasi kegiatan atau kita tidak bisa ber apa ya, berkompromi dengan kegiatan, kita pasti akan merasa, "Yah, kok gini terus? Ya bosen. Ya pengen kuliah langsung nih, pengen ketemu teman-teman secara langsung." Tapi di era pandemi seperti ini, poin yang harus teman-teman ambil adalah kita bisa membina diri kita. Kita bisa membina diri kita contohnya, kita bisa, melakukan atau melakukan pengujian tes SKU, SKK, atau bahkan SPG. Kak, emangnya bisa kita melaksanakan tes-tes seperti itu di era pandemi? Tentu saja bisa. Nah, di sini, manfaatkan kondisi pandemi seperti ini untuk bina diri. Kayak, Kakak beri contoh seperti ini. Eee, dalam di sini mungkin untuk yang cowok-cowok ya, khususnya nih cowok dulu, pasti kalau Karang Tarunanya aktif, itu setiap malam akan dilakukan jaga malam ataupun keliling keliling komplek untuk bisa tetap menjaga lingkungannya tetap steril dan aman, tidak ada kerumunan. Dan di situ, bisa Kakak buka lagi tentang SKU-SKK mana, poin-poin yang sekiranya masih berhubungan dengan aktivitasnya. Lalu yang kedua, untuk yang cewek-cewek yang suka memasak atau yang hobi memasak nih, nanti bisa melakukan pengujian kepada bapak ataupun orang tua, bapak ibu yang memang ahli dalam bidang masak-memasak atau kuliner, bisa melakukan pengujian. Jadi, tidak ada kata-kata bahwa, "Wah, di rumah tuh nanti cuma gabut, cuma rebahan, cuma ini, cuma itu, nggak ada aktivitas." Tuh nggak. Itu harus kita mindset seperti itu harus kita buang jauh-jauh, seperti itu. Kayak ketika kita memasak, kita bisa melakukan, uji SKU, uji SKK, itu juga bisa. Atau di sini ada yang hobi bersepeda nih. Siapa nih yang hobi bersepeda? Hobi bersepeda juga kita bisa ketika kita hobi bersepeda, kita bersepeda dengan teman-teman yang lain, yang penting masih menerapkan protokol kesehatan, kita juga bisa melakukan uji bersepeda karena kan itu ada syaratnya, ada ketentuannya, itu bisa kita manfaatkan seperti itu. Jadi, manfaatkan kayak aktivitas kita sehari-hari untuk bisa membina diri kita sesuai dengan SKU, SKK, ataupun SPG. Atau di sini ada yang ibunya suka berkebun, di rumahnya banyak tanaman, itu juga bisa dilakukan uji pengujian, SKU atau SKK tersebut. Kak, memang bisa ya, nanti pembina gimana? Nah, ini, pentingnya ada sebuah komunikasi kepada pembina berkaitan dengan rencana dari teman-teman semua. Jadi jangan, ibaratnya jangan tiba-tiba teman-teman,
Kak, saya sudah melakukan uji SKK memasak untuk eee, utama atau madya atau purwa. Jangan seperti itu, yang penting harus, teman-teman dikoordinasikan dulu ke Bapak Ibu pembina supaya juga dari pembina mengetahui aktivitas dari teman-teman semuanya. Jadi, ada konsultasi terlebih dahulu, "Kak, saya punya rencana karena saya hobi masak, saya ingin melakukan uji SKK memasak, apakah itu diperbolehkan? Nanti yang akan menjadi, pengujinya adalah orang tua saya." Jadi seperti itu. Jadi manfaatkan, kondisi sekitar atau aktivitas-aktivitas kita itu untuk bisa membina diri. Itu sebenarnya hal-hal yang sangat sederhana yang masih bisa kita lakukan. Oke, jadi dari kedua poin yang tadi, yang pertama memanfaatkan kemajuan teknologi dan poin yang kedua, mengetahui dan memanfaatkan kondisi sekitar, sebelum kita lanjut nih, adakah yang ingin ditanyakan dulu? Apakah ada yang masih bingung atau seperti apa? Silahkan. Kak, izin tanya, Ya, itu tadi kan untuk uji TKK atau SKK. Nah, itu apakah pengujinya itu harus punya SK atau enggak? Makasih. oke. Terima kasih untuk, Kak Dio pertanyaannya. Penguji itu adalah orang yang ahli di dalam bidang tersebut. Contoh nih, teman-teman di sini ketika bersekolah seperti biasa ingin melakukan uji untuk musik ya, untuk mendapatkan TKK bermusik. Di sini pasti, teman-teman semuanya akan melakukan pengujian kepada guru seni musik. Nggak mungkin dong, Kakak di sini akan melakukan pengujian kepada guru bahasa Jawa ataupun guru seni rupa, kan tidak masuk. Jadi orang yang bisa melakukan pengujian adalah orang yang memang ahli di bidang tersebut. Jadi seperti itu. Nah, fungsinya pentingnya ada komunikasi kepada, pembina itu juga supaya pembina melakukan, apa ya, kayak melakukan sebuah monitoring. Wah, ketika memang nanti banyak yang ingin melakukan pengujian, bisa bisa minta tolong pembina untuk bisa menyalurkan atau bisa, membantu menyambungkan dari guru A atau guru B yang memang ahli di bidang tersebut. Jadi contohnya seperti itu. Tertulis memang yang berhak melakukan pengujian adalah orang yang memang berkompeten dalam bidang tersebut, seperti itu, Kak Dio. Apakah terjawab? Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Jadi dari poin yang pertama yaitu mengetahui atau memanfaatkan kemajuan teknologi, dan poin yang kedua adalah mengetahui dan memanfaatkan kondisi sekitar. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Oke, jika tidak ada kita lanjutkan saja ya. Bisa dilanjutkan Kak untuk slide-nya? Oke. Nah, melihat segala peristiwa agar dapat menjadi ide atau inspirasi untuk dijadikan kegiatan. Ibaratnya di sini, kayak yang tadi Kak, Sigit Irfan berikan, contohnya ketika teman-teman Pramuka Peduli ada kegiatan banjir atau ada kegiatan tanah longsor, di situ, wah, Pramuka harus bisa melihat sebuah peluang nih, kayaknya, Pramuka perlu nih mengambil peran atau mengambil alih membantu kegiatan tersebut. Nah, contohnya seperti itu atau yang kedua, bisa bisa juga pramuka bisa membantu untuk orang-orang yang kekurangan ketika di dalam masa pandemi membagikan makanan ataupun membagikan masker, orang-orang yang masih belum tertib. Jadi seperti itu. Atau bisa juga, teman-teman melakukan edukasi. Edukasinya ke warga sekitar atau warga-warga yang memang membutuhkan sebuah edukasi tersebut. Jadi ibaratnya ketika teman-teman, di sini yang poin ketiga adalah teman-teman lebih peka ke kondisi sekitar apa sih yang sekiranya masyarakat butuhkan di era pandemi, dan pramuka bisa melakukan itu. Eee, Contoh tadi yang seperti tadi ada kegiatan bumbung kemanusiaan. Kita tahu bahwa, eee, banyak banyak bencana yang terjadi, mungkin Kak, saya dari Ambalan punya inisiatif untuk melakukan bumbung kemanusiaan, itu juga bisa. Atau, "Kak, saya mau sama teman-teman ingin berbagi hand sanitizer ke pasar-pasar rakyat
di pasar belum ada tempat hand sanitizer, itu juga bisa. Kak, kalau kayak gitu nanti modal kita dari mana? Nah, Kak, nanti kalau kayak gitu apakah kita harus iuran? Nanti apakah itu tidak melanggar atau apa ketika nanti kita ke pasar atau ke tempat-tempat keramaian itu kita, tidak terjangkit penyakit? Nah, di pasar kayak waktu saya menceritakan satu program, waktu itu saya kegiatan KKN di rumah dan kan saya juga, lebih fokus untuk memberikan edukasi ke warga masyarakat sekitar. Waktu itu saya berada di pasar, dan di pasar biasanya tuh ada pengurus, ada pengelolanya, ya. Pentingnya kita ada koordinasi, kita ada, ibaratnya bahasa Jawane iki tetembungan, kita ngobrol, kita lobby ke pihak pasar tersebut, itikat baik kita dari kami dari Pramuka, kami ingin membantu pasar A karena kami lihat di pasar A masih, belum banyak tersedianya hand sanitizer, belum, banyak tersedianya tempat cuci tangan, dan masyarakat pun masih banyak yang tidak menggunakan masker. Kami meminta izin untuk bisa apa ya, untuk bisa melaksanakan kegiatan yang tadi sudah disampaikan. Jadi seperti itu. Dan, ketika nanti memang, bisa dari pihak pasar membantu, itu juga sangat baik. Kalaupun tidak, ya kita bisa membantu sedikit-sedikit seperti itu. Atau yang murah kita biasanya, atau atau membantu penyemprotan desinfektan, atau dari pramuka mengikuti atau menjadi, satgas Covid seperti itu. Kan banyak nih pramuka yang sudah menjadi relawan atau satgas Covid untuk bisa membantu, eee, tenaga-tenaga kesehatan yang memang sekarang sedang berjuang di garda terdepan, seperti itu. Saya waktu itu sempat, ngobrol juga kepada beberapa teman-teman pramuka peduli, khususnya di beberapa kuarti cabang. Pramuka pedulinya waktu itu kan memang belum banyak bencana yang terjadi. Mereka melakukan, atau membantu atau menjadi satgas Covid. Jadi mereka membantu penyemprotan disinfektan, mereka membantu pemakaman jenazah Covid, dan banyak, banyak lainnya seperti itu. Tapi ketika teman-teman ingin melakukan kegiatan seperti ini adalah salah satu kegiatan yang beresiko. Kenapa beresiko? Karena teman-teman harus memang benar-benar mempunyai jiwa peduli yang sangat tinggi. Teman-teman harus yakin dengan kondisi fisik teman-teman sendiri, jangan sampai teman-teman membantu, tetapi teman-teman malah di sini terjangkit sendiri. Itu diusahakan jangan, tapi, ketika teman-teman ingin coba membantu, "Oh Kak, saya masih pengen coba membantu untuk yang ringan-ringan saja," contohnya membantu penyemprotan ataupun, membantu penyediaan fasilitas, itu ada. Teman-teman di sini bisa menghubungi Satgas Covid ataupun menghubungi teman-teman Pramuka Peduli, begitu, yang ada di kuartir cabangnya masing-masing. Saya yakin, Pramuka Peduli yang ada di kuartir cabang pasti sudah terhubung dengan Satgas Covid dan pasti, mempunyai link atau channel untuk bisa kita membantu di mana, seperti itu. Itu untuk yang ketiga. Yang keempat, bisa di-next, Kak. Nah, selalu memperhatikan tujuan dan nilai-nilai dari gerakan pramuka. Ini, salah satu poin yang cukup berat karena, eee, ketika kita berkegiatan, yang pasti kita harus, memperhatikan tujuan dari gerakan pramuka itu apa dan nilai-nilai dari gerakan pramuka. Karena mau tidak mau orang-orang dari luar pramuka yang yang akan bersinggungan dengan kita, ketika kita berada di luar, itu akan menganggap bahwa diri kita adalah cerminan seorang pramuka. Diri kita adalah cerminan bagaimana seorang pramuka bekerja. Bagaimana pramuka itu, melaksanakan tugasnya. Bisa memperhatikan tujuan serta nilai-nilai dari gerakan pramuka supaya kita ketika berkegiatan ataupun kita, mengadakan kegiatan apapun baik online, baik Zoom seperti ini, kegiatan tadi live bareng di
cuma hanya secara grup WhatsApp atau Telegram, kita harus tetap memperhatikan siapa kita, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita berada di suatu tempat, karena kita akan menjadi apa ya, seperti public figure atau ujung tombak masyarakat melihatnya, seperti itu. Mungkin itu ya, keempat poin yang bisa saya sharing karena memang poin-poin ini adalah poin-poin mendasar bagaimana cara kita tetap bisa berkegiatan walaupun di tengah era pandemi. Saya yakin teman-teman di sini pasti punya banyak sekali ide, banyak sekali, inovasi yang ada, tetapi, mungkin bingung mau seperti apa, harus bagaimana, dan apakah bisa, ada atau enggak sih contoh nyata yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi, seperti itu. Jadi jangan takut untuk teman-teman teman-teman bisa berkonsultasi kepada Dewan Kerja Cabang atau ke kami di Dewan Kerja Daerah untuk kita sharing agar teman-teman juga tetap produktif di era-era pandemi. Sekali lagi, kegiatan kita tahu kegiatan online itu pasti tidak akan maksimal secara sepenuhnya, pasti tetap ada kekurangannya, tetap ada, apa ya, pasti ada satu 2 hal yang belum bisa maksimal, tetapi tidak apa-apa, itu adalah, cara kita untuk mencari sebuah pengalaman dan cara kita untuk bisa, belajar, seperti itu. Belajar untuk menghadapi situasi-situasi yang ada. Oke, di next lagi, Kak. Sepertinya sudah, oh ya, sudah habis. Jadi itu keempat poinnya. Saya ucapkan terima kasih dari teman-teman semuanya sudah mengikuti ini. Ketika ada, pertanyaan atau mau ada hal yang kita diskusikan, saya kembalikan dulu ke moderator supaya bisa dipandu untuk sesi tanya jawabnya. Begitu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Afi ya atas materi yang telah diberikan, sangat luar biasa. Bisa lanjut tepuk tangan dulu ya untuk Kak Afi ya, teman-teman semuanya. Baik, kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akan menyampaikan bagi 5 penanya tercepat pada seminar kepesoanan ini akan diberikan giveaway dari Duta Pramuka Kabupaten Karanganyar. Jadi untuk kakak-kakak yang mempunyai pertanyaan silakan diketikkan di room chat. Nanti dari orangnya akan memilih siapa 5 penanya tercepat dari kakak-kakak semuanya. Baik, pertanyaan bisa dimulai dari sekarang. Oke, jadi ini nanti kita sharing aja, teman-teman ingin bertanya apa, supaya kita di Dewan Kerja Daerah dan teman-teman di Dewan Kerja Cabang, kita juga tahu kiranya apa sih permasalahan atau apa sih dilematis yang sedang dialami oleh teman-teman yang ada di Dewan Ambalan khususnya. Ini selain dari Kuartir Cabang Karanganyar, ini dari mana ya pesertanya untuk seminar kali ini? Tadi kan udah ada dari Kuartir Cabang Rembang. Tadi ada juga Kak Sigi dari Kuartir Daerah Jawa Barat. Ada yang lain nih, dari mana nih? Mungkin Kak Bisa bertemu dengan Kak Alfi ya. Oke. Jadi ini ada 2 penanya ya Kak, ini bisa kita jawab dulu sambil kita diskusin secara bareng nih.
Pertanyaan yang pertama dari Kak Siti lagi. Kak mau tanya biar teman-teman banyak yang minat ikut kegiatan daring itu gimana ya Kak? Soalnya teman-teman jauh lebih menyukai kegiatan offline. Iya, itu memang benar sekali Kak Siti. Memang teman-teman atau anak-anak pada masa saat ini tuh eh, daya tariknya tuh kurang atau kurang tertarik ketika kegiatan daring karena biasanya kegiatan daring yang mereka beranggapan bahwa kegiatan daring itu sama saja dengan kegiatan yang ada di sekolah. Jadi cuma isinya pemberian materi sudah selesai. Tidak ada sebuah inovasi yang baru. Jadi teman-teman di sini akan cenderung bosan dan ya udah sekolah online, masa ini kegiatan online, bosan. Pasti akan pemikiran dari teman-teman yang lain tuh pasti akan seperti itu. Tapi ketika kita dari teman-teman kerja atau yang ingin melaksanakan kegiatan kita punya sebuah inovasi, itu akan tertarik dan kita pentingnya tuh ada sebuah branding dan kita pemberian testimoni. Jadi teman-teman harus bisa melakukan sebuah pencitraan yang baik, teman-teman harus bisa memanfaatkan teknologi yang baik supaya teman-teman di sini juga memberi tahu kalau bahwa pramuka tuh nggak cuma seperti ini, pramuka tuh beda dengan kita kegiatan yang kegiatan yang online tadi, kayak kita cuma sekolah, ngisi materi, udah selesai. Pramuka tuh nggak seperti itu. Pramuka tuh tetap ada pergerakannya, pramuka tetap ada baktinya, pramuka tetap menyampaikan nilai-nilainya, itu. Karena memang saya sendiri waktu itu saya pernah kegiatan PPL, saya mengajar online di salah satu sekolah yang ada di Kota Semarang. Minat dari anak-anak itu sangat sulit untuk bisa masuk kelas. Nah, siapa nih yang di sini sering bolos kelas kalau ada pelajaran? Nah, ini siapa yang mau ngaku keren nih. Jadi memang untuk minat anak-anak masa sekarang untuk kegiatan online tuh udah ibaratnya udah turun karena mereka sudah bosen. Tetapi kita kita tidak bisa kehilangan akal atau kita tidak bisa kehilangan ide sebagai seorang pramuka. Kita harus bisa tetap berkreasi ketika teman-teman tetap ingin berkegiatan bisa dipadukan separuh kegiatan online, separuh kegiatan offline, tetapi tetap memperhatikan semua protokol kesehatan yang ada gitu. Dan jangan lupa dikonsultasikan dengan pembina karena kita masih peserta didik, kita masih perlu arahan dan bimbingan dari orang tua seperti itu. Begitu Kak Siti. Saya lanjut ya Kak untuk pertanyaan yang kedua. Itu ada pertanyaan. Bagaimana cara mengatasi kerenggangan antar anggota di masa pandemi? Wah, ini mengatasi kerenggangan, siapa nih yang di sini sudah mengalami kerenggangan nih? Ada yang mau bercerita kerenggangan perasaan, kerenggangan organisasi? Waduh, di masa pandemi semuanya jadi renggang ya. Kok bisa? Nah, kenapa itu kira-kira? Mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya, kenapa sih kok bisa sampai renggang? Ada yang mau menjawab? Ya, Saya Kak, izin Ah, coba. Nggak pernah ketemu. Oke, tidak pernah ketemu. Dari tadi siapa yang mau menjawab lagi? saya Kak. Kenapa? Ya, silahkan. Ya, soalnya kan masa pandemi udah biasanya latihan rutin itu kan biasanya ketemu gitu. Jadi pas masa pandemi gini udah nggak ada latihan rutin, nggak ada kumpul-kumpul bareng gitu kan, rasanya udah renggang gitu Kak sama teman-teman Oke. gitu. Ini memang yang dimaksud renggang ini dari Kak Asti, renggang itu dalam hal sudah tidak ada komunikasi atau sudah tidak ada sebuah kegiatan bersama atau seperti apa nih renggang yang dimaksud? Jadi ini bisa menjadi banyak salah arti ya ketika dengan kata-kata renggang. Wah, ini yang jomblo-jomblo nggak akan pernah merasakan renggang ya karena kalian pasti nggak punya pasangan, santai saja nggak apa-apa. Ini kita santai aja.
Ini dari Kak Astri mungkin bisa dilakukan lebih jelasnya lagi. Ini kerenggangan yang dimaksud kerenggangan seperti apa? Ketika memang kerenggangannya hanya dalam hal komunikasi, itu bisa kita siasati dengan kita pastikan kalau teman-teman ambalan pasti tetap ada di satu lingkup daerah atau satu lingkup wilayah seperti itu. Tidak ada salahnya untuk teman-teman tetap memperhatikan ketika bertemu, memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak, dan pastinya harus memastikan kondisi badan harus fit. Dan ketika memang tidak memungkinkan untuk bertemu, teman-teman bisa memanfaatkan media-media yang lain. Mungkin ada Zoom, sering mengadakan rapat, ataupun ketika anggota kok kayaknya udah mulai jarang kelihatan. Kalau saya dulu pernah seperti itu, kita grebek ke rumahnya. Jadi kita berbondong-bondong ke rumahnya salah satu anggota itu supaya ngerasa tetap diperhatiin. Karena kadang kita ataupun orang yang renggang itu biasanya orang yang kehilangan perhatian. Jadi memang jadi renggang tuh karena memang kurang perhatian dalam hal apapun. Mungkin biasanya secara ketemu langsung dia bisa mendapatkan perhatian, dia bisa ngobrol sana sini, tapi kok di masa pandemi mungkin dia punya sikap yang introvert dan dia sulit untuk berbicara di dalam media sosial. Nah, salah satu caranya kita berikan perhatian ke orang-orang tersebut supaya kita saling memperhatikan satu sama lain supaya kita tidak jadi renggang gitu ya. Untuk Kak Astri. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, wah ini banyak ya yang tanya ya. Dari Kak Dinda, Kak izin bertanya Kak, sebelumnya saya dari Kota Banyumas. Iya silahkan Kak Dinda, ini pertanyaannya belum ditulis ya. Nanti akan saya jawab. Ada Kak Sigit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Izin bertanya bagaimana kita sebagai anggota pramuka supaya bisa berperan aktif di masyarakat sekitar, tidak hanya ada sebuah kegiatan tapi dengan kesadaran diri sendiri Kak. Terima kasih. Nah, ini pasti saya yakin yang ikut remaja masjid sama yang ikut Karang Taruna itu pasti sedikit. Ayo ngaku. Yang di sini ikut remaja masjid ataupun Karang Taruna bisa raise hand, siapa yang ikut? Bisa angkat tangan, siapa yang ikut remaja masjid ataupun Karang Taruna? Wah, oke. Ini ketahuan nih anak-anak yang udah pulang kegiatan mereka pasti malas untuk keluar rumah. Atau bahkan disuruh ibunya alasannya, "Bu, kan aku habis selesai kegiatan, aku capek." Wah, siapa nih yang kayak gitu nih? Ketahuan nih. Jadi kita tidak boleh seperti itu ya sebagai anggota pramuka. Kita harus tetap peka dengan kondisi sekitar karena bagaimanapun kita tinggal dan berada di lingkungan tersebut. Jadi tidak usah menunggu orang lain atau dari organisasi tersebut atau dari Karang Taruna atau remaja masjid yang mengajak kita, tapi kita dengan penuh kesadaran karena kita hidup di lingkungan tersebut, kita bertanya mungkin ke orang tua, ke RT, ke RW, apakah ada remaja masjid, apakah ada Karang Taruna, dan jadi kita yang bertanya, kita yang mencari informasi, jadi jangan kita yang menunggu diajak, ayo loh, anak Pak iku kok ora tau metu omah, soalnya saya pramukaan terus. Nah, jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Walaupun kita tetap aktif pramuka, kita juga harus bisa tetap aktif di lingkungan rumah. Contoh nyatanya yang seperti ini, biasanya kalau hari Minggu masih sering pada ada kegiatan bersih-bersih kan Bapak-bapak. Nah, di situ ayo kita ikut. Walaupun kita nggak kenal siapapun, pokoknya kita show up aja, kita tunjukkan aja bahwa, wah kita ikut, ya udah walaupun kita nggak kerja, yang penting kita nampang aja, kita ikut bekerja sama di situ. Supaya apa? Kita tetap mengenal lingkungan. Soalnya nanti saya pernah dikasih tahu oleh guru saya seperti ini. Kamu boleh kegiatan di luar, kamu boleh mau aktif dari daerah, nasional, kuartir cabang, kabupaten, di kecamatan, tapi kamu nggak bisa berkenalan dengan lingkunganmu sendiri, engko kowe nek kalau kamu nanti akan ada kegiatan nikah ataupun kamu punya hajat, siapa yang bantu kamu? Apakah kamu akan membuat sebuah struktur organisasi dari tingkat kuartir cabang atau apakah kamu akan membuat struktur organisasi dari tingkat kuartir ranting? Kan tidak, kita akan tetap membutuhkan bantuan dari masyarakat sekitar kita. Jadi itulah pentingnya kita harus tetap aktif di
Karang Taruna ataupun di organisasi. Salah satu contohnya mungkin teman-teman dari teman-teman Karanganyar tahu, yang saya tahu ada salah satu contohnya nih. Ada namanya Kak Yusuf dari teman-teman DKC Karanganyar, beliau juga aktif di Karang Taruna. Nanti beliau juga bisa membagi waktu antara berpramuka dan tetap aktif di Karang Taruna. Dan ada beberapa teman-teman Dewan Kerja Cabang pun yang bisa seperti itu. Nah, teman-teman harus bisa menggali informasi, Kak, bagaimana sih caranya bisa tetap aktif di Karang Taruna, tetapi kita juga tetap aktif nih di Pramuka. Bagaimana cara membagi waktu, bagaimana cara menempatkan diri, seperti itu. Jadi pada prinsipnya jangan sampai kita menunggu, tapi kita harus yang mencari informasi seperti itu. Oke, begitu Kak Sigit. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Ada Kak Ahmad. Kak izin bertanya, Kak bagaimana cara mengefektifkan kegiatan pramuka di era pandemi supaya dapat masuk ke pikiran individual maupun kelompok, karena biasanya banyak orang yang ikut seminar hanya mementingkan sertifikat saja, bukan ke ilmunya. Wah, ini benar banget nih dari Kak Ahmad. Biasanya memang entah seminar yang online ataupun offline, pandangan dari orang-orang atau orang yang mengikuti ada sebagian yang hanya ingin, wah udahlah aku pengen cari sertifikatnya aja lah, aku udah nggak usah ikut materinya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan merugi karena dia menyia-nyiakan sebuah kesempatan, dia tidak bisa dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sertifikat itu akan usang dimakan waktu, tapi ilmu dan pengalaman itu tidak akan pernah terlupakan. Jadi ketika memang teman-teman di sini mengikuti seminar hanya untuk sertifikat, pasti sertifikat itu akan rusak seiring dengan waktu. Tetapi ketika teman-teman mengikuti sebuah seminar, teman-teman perhatikan, teman-teman pahami, dan teman-teman terapkan, itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan akan lebih bertahan lama. Jadi seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk bisa menyukai atau orang lain untuk bisa fokus untuk mempunyai tujuan seperti itu. Setidaknya kita menanamkan itu kepada diri kita sendiri. Kita menanamkan hal tersebut kepada diri kita sendiri supaya ketika kita mengikuti seminar atau mengikuti apapun, itu kita melihat ilmu atau fungsinya. Terlepas itu ada sertifikat atau imbalannya, itu hanyalah bonus. Kalau bagi saya seperti itu. Ketika teman-teman mengikuti sebuah kegiatan, ada sertifikat, ada TISKA, ada TIGOR. Memang sertifikat TISKA TIGOR itu menjadi prestis dan menjadi kebanggaan diri sendiri, tapi di sini teman-teman akan sia-sia ketika hanya mengejar sertifikat ataupun TISKA dan TIGOR tersebut. Karena ya seperti itu. Sertifikat TISKA TIGOR akan rusak dimakan waktu, tapi pengalaman, kemampuan berpikir, pola pikir itu akan terus berkembang, dan ketika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, itu pasti akan berguna untuk masyarakat. Seperti itu ya. Wah, ini gimana dari teman-teman Duta Pramuka ini kayaknya yang bertanya banyak ya. Waduh, saya jadi gimana nih? Masih dilanjutin nggak ini? Kayaknya teman-teman pada semangat banget ya. Kalvia boleh pilih yang mana? Kalvia boleh pilih, Kak. Yang pertanyaan terbaik. Oke, nanti akan saya coba jawab ya nanti semampunya. Nanti kalau mungkin hari ini nggak cukup, nanti kita bisa bikin ya seminar pesona tahap 2. Wih, keren tuh. Part 2. Ya, kita lanjut lagi nih, ada Kak izin bertanya bagaimana cara merekrutmen di masa pandemi. Contohnya merekrut anggota ya. Di sini pasti yang contoh nyata yang ingin saya berikan adalah besok kita dari teman-teman Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah akan melakukan seleksi DKD. Kita akan melakukan rekrutmen seperti biasa, yang penting kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tetapi kita harus ingat jumlahnya, kita akan batasi jumlahnya. Yang biasanya kita menginap, ini dibuat tidak menginap. Yang biasanya kita banyak, maksudnya poin-poinnya padat, kita kurangi. Jadi kayak mengurangi atau meringkas waktu, tetapi kita tetap memadatkan isi. Jadi seperti itu, supaya tidak berlarut-larut ataupun tidak terlalu lama seperti itu untuk caranya merekrut anggota. Oke,
Oke, itu ya seperti itu dari untuk Kak Yudi. Dari Kak Akbar. Assalamualaikum Kak, izin bertanya bagaimana ya ketika kita di SMP sangat berkecimpung di pramuka, tapi setelah SMA kita tuh pengen berkecimpung lagi jadi di pramuka. Tapi pihak sekolah kurang memperhatikan pramuka. Wah, ini memang sering ya, jadi pramukanya tuh kurang aktif. Nah, ya kita yang harus mengaktifkan, kita yang harus mengaktifkan dan kita yang harus menjadi orang yang membentuk sejarah, kita yang harus membuat sejarah. Teman-teman di sini harus mempunyai link ke teman-teman dewan kerja ranting, kerja cabang, seperti itu, untuk bisa melaksanakan sebuah, "Kak Kak, kok di sekolahku pramukanya kurang aktif ya, mungkin minta tolong dari kakak-kakak di ranting atau kakak-kakak di kerja cabang bisa membantu untuk bisa memberitahu pihak sekolah untuk bisa lebih aktif," kayak gitu. Itu cara-cara yang bisa dilakukan. Jadi gimana caranya ya? Ya dengan kita sendiri yang aktif, kita sendiri yang harus bekerja keras, untuk membuat sesuatu. Tidak ada ceritanya angkatan pertama itu mudah, tidak ada sebuah cerita angkatan pertama itu selalu mulus dalam perjalanannya. Saya yakin pasti apapun yang pernah merasakan itu akan melakukan perjuangan yang sangat luar biasa untuk bisa meneruskan atau untuk bisa menciptakan apa ya, untuk bisa menciptakan sebuah sesuatu yang baru. Jadi seperti itu. Poinnya adalah angkatan pertama tuh nggak akan mudah, tetapi angkatan pertama akan menjadi sebuah sejarah untuk ke depannya, gitu. Oke, kita lanjut lagi untuk dari Kak Najwa. Kak izin bertanya, bagaimana cara melaksanakan kegiatan praktek yang seharusnya dilaksanakan secara offline di dalam era pandemi? Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, kegiatan ini bisa dilaksanakan ketika jumlahnya tidak terlalu banyak dan kita kita melaksanakan kegiatan tersebut itu kegiatan apa dulu? Kegiatan perkemahan itu jelas belum memungkinkan. Tapi kegiatan yang bersepeda ataupun memasak itu kita masih bisa. Jadi memang eee, dilematis ketika kita mengadakan kegiatan tapi masih di era pandemi karena kita tidak ingin terdengar ada klaster pramuka ketika setelah berkegiatan. Kita apa ya, jangan sampai memberikan citra, "Wah, pramuka ki berkegiatan kemah ki, engko akeh sing iki." Jadi jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita menimbulkan klaster-klaster baru, seharusnya kita bisa membantu kegiatan dari Satgas untuk bisa apa ya, mengurangi Covid. Jadi seperti itu. Jadi, memang harus kita telisik lagi kegiatan apa yang harus kita laksanakan. Selanjutnya dari Kak Dinda. Kak izin bertanya gimana sih caranya mengatasi anggota yang susah diajak bicara atau diskusi dan ketika kegiatan dia jarang ikut ya tadi yang sudah saya sampaikan grebek rumahnya. Kedua kita berikan dia perhatian. Biasanya siapa nih aku yang sudah diberikan perhatian terus pasti menjadi saja di salah tingkah. Kalau kita dapat perhatian dari seseorang mesti jadi salah tingkah. Siapa yang pernah mengalami? Ya, ada yang ngalamin nggak? Pasti kayak gitu. Jadi, bagaimana caranya kita mendekati orang tersebut, bagaimana cara kita berkomunikasi supaya ada rasa nyaman. Ketika ada rasa nyaman, nanti, akan tercipta sebuah komunikasi yang baik, seperti itu. Oke, lagi ada Kak Astri. Nah, Kak itu maksudnya banyak yang ngilang, oh ini yang ngilang. Oke. Love sekebun, wah kebunmu sebesar apa nih? Lumayan, makasih ya love-nya. Untuk, Kak Dewi Rahayu, Assalamualaikum, izin bertanya, Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengajak orang-orang yang sudah dilantik menjadi aktif kembali agar tidak hanya, nah, tanya kayak gini, kalian tuh sudah dilantik, inget nggak janjinya? Nah, seperti itu. Inget nggak janji yang sudah kalian ucapkan ketika pelantikan? Jadi biasanya nih untuk teman-teman Dewan Ambalan, cari aman ketika teman-teman pelantikan nih harus ada hitam di atas putih. Jadi ketika ada teman-teman yang tidak aktif itu bisa ditunjukin, "Wah, ini loh, ini bukti nyatanya, ini kamu yang menandatangani sendiri, ada poin-poinnya. Kamu dulu berjanji untuk aktif, tapi kamu tidak aktif, kamu melanggar poin sendiri. Kamu mau seperti apa?"
Jadi seperti itu. Jadi, kita harus membuat sebuah regulasi yang tegas supaya tujuannya bukan untuk menakuti atau menambah ribet, tapi kita mengurangi resiko ketika ada orang-orang yang, tiba-tiba menghilang ataupun hanya aktif atau hanya memanfaatkan baloknya saja. Karena balok tersebut atau, eee, TKU, SKK, SPG itu sebuah kewajiban, sebuah contoh dan sebuah apa ya, sebuah suri tauladan lah. Jadi seperti itu, kita ingatkan secara baik-baik, jangan sampai menyinggung perasaan ketika memang dia sudah tidak, apa ya, sudah tidak ingin aktif, ya kita harus tegas dengan peraturan. Jadi dulu saya sedikit share pengalaman ya, dulu saya pernah menjadi, eee, dewan adat dan teman-teman tahu lah yang namanya dewan adat itu pasti tidak disukai oleh orang-orang karena terlalu saklek dan memegang aturan. Ya tapi harus seperti itu, di dalam sebuah organisasi memang harus ada yang keras. Supaya apa? Supaya teman-teman disiplin. Jadi tidak ada orang yang menggunakan balok, dia ketika sekolah menggunakan balok, dia pamer ke teman-temannya wah tempelannya sudah banyak, tanda-tanda penghargaannya sudah banyak, tapi ketika kegiatan dia tidak ikut. Nah itu tidak boleh. Kalau dulu di ambulan saya punya ada adat sendiri untuk bisa menghukum orang-orang yang seperti itu. Jadi ini sedikit sharing ya, tidak harus dicontoh, seperti itu. Tapi ya seperti itu, sedikit cerita-cerita zaman dulu. Oke, selanjutnya dari Kak Maisaro. Assalamualaikum Kak, izin bertanya bagaimana cara menarik simpati adik-adiknya supaya tertarik menjadi anggota ambalan? Karena di sekolah saya warganya, khususnya pun pramuka itu sendiri. Oh, oke. Yaitu kita harus bisa melakukan pencitraan yang baik. Contoh nih, teman-teman mungkin bersama sebenarnya gini sih, pramuka itu organisasi yang keren karena tidak semua orang bisa ketemu sama contoh nih Kak Kuarcap mungkin di lingkungan daerah, di lingkungan kabupaten ada yang menjabat sekda, ada yang menjabat, ketua ketua dinas, ada yang menjabat yang lain. Jadi kita melakukan pencitraan yang baik loh. Jadi jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita, "Wah, pramuka kok kayaknya nggak ada power apa-apa sih?" Ya kita harus bisa melakukan pencitraan yang baik dengan cara kita memperlihatkan, bagaimana sih pramuka, gimana sih pramuka? Kayak contoh nih, yang background di belakang saya, itu ada Kak Atiko sama Kak Ganjar. Kalau kita nggak dari gerakan pramuka, kita orang biasa, apakah kita bisa, bertemu mereka, bertemu beliau-beliau, bertemu orang-orang yang ibaratnya punya jabatan tinggi. Jadi kadang tuh pramuka kita harus bisa menyombongkan diri untuk bisa menarik minat. Nah, tapi kita juga tidak boleh sombong ya sebagai seorang pramuka, kita menyombongkan diri untuk bisa menunjukkan eksistensi bahwa pramuka tuh juga bisa, pramuka kita juga punya nama, pramuka juga bisa berkegiatan. Contoh kayak ada nggak sih kalau kita berbicara kegiatan offline ya, ada nggak sih organisasi yang mengadakan kegiatan tingkat perkemahan besar tingkat kabupaten? Ataupun ada nggak sih teman-teman organisasi yang mengadakan kegiatan tingkat daerah? Ada nggak sih? Dan ketika kita sudah menjadi, peserta kegiatan tersebut, kita harusnya bangga dong. Nggak semua orang bisa berkesempatan seperti itu. Dan kembali lagi yang namanya, rasa tertarik, rasa, apa ya, suka itu susah, nggak bisa dibeli dan nggak bisa kita tunjukkan juga. Yang penting kita sudah berusaha dengan melakukan pencitraan yang baik, ketika mereka tetap tidak tertarik, ya kita harus bisa tetap berinovasi, kayak gitu. Oke. Aduh masih banyak nih. Dari lagi nih, latihan yel-yel. Latihan yel-yel. Teman-teman bisa, rekaman yel-yel terus di-upload di YouTube. Itu bisa di-upload di YouTube terus langsung di-share. Terus kalau mau biar tidak hilang, yel-yel tersebut dijadikan ringtone telepon atau ringtone WA, pasti nggak bakal lupa. Itu salah satu trik ya, gitu. Oke selanjutnya. Oke terima kasih sama-sama Kak Monifin. Kak, dari Kak
seperti itu. Jadi sampaikan saja. Wah, ini ada Baik, terima kasih Kak Ulfian atas materi dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Sangat luar biasa sekali materi yang telah disampaikan oleh Kak Ulfian. Sekali lagi saya mewakili teman-teman di Jawa Kabupaten Karanganyar mengucapkan terima kasih yang banyak. Begitu Kak Ulfian. Untuk kita semuanya. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan atau masih ada yang atau mungkin bisa menyampaikan pesan-pesannya di seminar pesona itu gimana sih? Atau mungkin bisa dapat teman baru atau mungkin bertemu dengan seseorang. Teman-teman ada yang mau menyampaikan sesuatu atau tidak? Baik, kalau tidak ada, saya lakukan mungkin untuk seminar ada sesi foto bersama yang nanti akan dipandu oleh Kak Ahmad sebagai operatornya. Jadi nanti silakan Kak semuanya bergaya ya. Kita berpose nanti akan difoto oleh operator kita yaitu Kak Ahmad. Terima kasih. Silakan. Oke, baik kakak-kakak semuanya. Untuk sesi foto-foto untuk kenang-kenangan biar ada menawa sampai jodohku ketemu neng ruang meeting ini ya kan. Silakan kakak-kakak semuanya bisa aktifkan kameranya semua dulu. Ayo aktifkan. Ini masih ada Kak Siti belum aktif. Kak Dwi, Kak Musa, Neng Tingkan, Neng. Oke. Tapi jangan lupa di mute ya, kameranya aja yang aktif. Oke, siap. Silakan bergaya. 1, 2, 3. Lagi, silakan. Untuk slide selanjutnya, sudah siap? Oh, kanan C, kanan C. Wah, Kang Priyan. Masih ada 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk fotonya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Dian selaku moderator. Terima kasih kalian. Baik, terima kasih Kak Ahmad sudah mau memfotokan kita bersama-sama. Kita pindah ke acara terakhir yaitu penutup. Kita tutup acara pada kali ini dengan ucapan udahlah bersama-sama. Untuk giveaway nanti diumumkan di grup. Untuk pemenang giveaway-nya nanti kita akan beri di grup seminar pesona 2021. Jadi nanti ditunggu saja info dari kami. Terima kasih untuk anak-anak semuanya yang mau bergabung dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti seminar pesona kita kali ini. Semoga ilmu yang kita berikan, semoga ilmu yang diberikan ke
Alfian, terima kasih atas ilmunya yang telah disampaikan. Senang sekali bisa belajar bersama-sama dengan kalian semua. Semoga bisa bertemu di suatu saat nanti. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah makan dan aku. Salam pramuka.